Sarung Al-Samsi. Segera kita mulai kabar utama pemirsa. Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Jalan Syamsul Bahri, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukihi Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kebakaran menghanguskan sederetan rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Syamsul Bahri, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukihi Barat, Kota Parepare pada Rabu siang. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun kobaran api terus membesar dan merembet ke rumah-rumah di sekitarnya. Menurut saksi mata, api diduga bermula dari sebuah rumah yang sedang direnovasi. Petugas pemadam kebakaran Kota Parepare menerjunkan sedikitnya 9 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Pemirsa, kebakaran lahan berisi alang-alang dan pepohonan kering terjadi di pinggir tol Jakarta Cikampek, tepatnya di dekat gerbang tol Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari video amatir pengendara, api terlihat membesar dan membumbung tinggi. Kobaran api disertai asap pekat sempat mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas. Tiupan angin membuat api merambat hingga ke area pangkalan truk ekspedisi di sekitar lokasi. 3 truk ekspedisi pun dilaporkan hangus terbakar. Petugas damkar Kota Bekasi langsung melakukan pemadaman agar api tidak meluas. Dugaan sementara kebakaran dipicu sampah kering yang terbakar akibat cuaca panas. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam penanganan. Berikutnya, kebakaran menghanguskan belasan lapak penyimpanan kayu atau palet di Jalan Raya Pacing, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tiupan angin kencang dan material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke bangunan lainnya. Mesin kompresor yang terbakar sempat memicu ledakan. 3 kendaraan yang tidak sempat dievakuasi ikut hangus dilalap api. Besarnya kobaran api membuat sejumlah pengendara terpaksa memutar balik untuk menghindari kebakaran. Puluhan unit mobil damkar dikerahkan, namun proses pemadam terkendala kemacetan panjang menuju lokasi serta sulitnya memperoleh sumber air. Akibat peristiwa ini, kemacetan mengular hingga puluhan kilometer di kedua arah. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Ledakan terjadi di gudang pusat amunisi TNI AD di Saradan, Madiun, Jawa Timur. Akibat ledakan ini, 1 orang prajurit meninggal dunia dan 4 anggota luka berat dan 2 luka ringan. Sejumlah prajurit TNI dan polisi militer nampak bersiaga di instalasi gawat darurat RS Caruban, Madiun, Jawa Timur, Kamis siang. Hal ini terjadi usai ledakan di gudang pusat amunisi di Saradan, Madiun, Jawa Timur. Akibat ledakan ini, 1 prajurit TNI meninggal dunia, 4 prajurit luka berat, dan 2 luka ringan. Seluruh korban saat ini sedang mendapat perawatan di RS Caruban, Madiun. Pemirsa, TNI Angkatan Darat membentuk tim investigasi untuk mengungkap penyebab insiden ledakan saat kegiatan pemeliharaan amunisi di Madiun, Jawa Timur. Selain memberikan penanganan kepada para korban, TNI memastikan proses investigasi dilakukan secara profesional. Saat ini, Tentara Nasional Angkatan Darat telah mengambil langkah-langkah
penanganan awal dengan memberikan perhatian dan pendampingan penuh terhadap korban, berkoordinasi dengan rumah sakit, serta memberikan dan membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologis maupun penyebab insiden tersebut. Perlu kami tegaskan juga bahwa proses ini dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh agar setiap fakta yang diperoleh nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memberikan ruang kepada tim investigasi agar dapat bekerja secara optimal serta menghindari spekulasi mengenai penyebab kejadian sebelum seluruh proses pemeriksaan selesai. Tim investigasi sudah dibentuk dan sore hari ini juga sudah berangkat menuju ke tempat kejadian. Pemirsa, kita akan perbaharui kabar terbaru dari korban luka dari ledakan gudang Mesiu di Gudang Pusat Amunisi TNI AD di Saradan, Madiun, Jawa Timur. Sudah bergabung bersama kami jurnalis TV One Miftahul Erhan yang siap dengan laporan terbarunya dari RSUD Caruban, Madiun. Selamat malam Ervan, apa perkembangan terbaru dari sana dan bagaimana kondisi korban luka saat ini? Baik, selamat malam Jasmine dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di RSUD Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, tepatnya tempat di mana para korban ledakan gudang pusat amunisi yang berada di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun pada Kamis pagi tadi terjadi. Informasi yang dapat kami sampaikan saat ini, korban meninggal atau prajurit dari TNI AD yang meninggal dalam peristiwa tadi pagi dengan atas nama Hengki Noto Susanto telah diambil oleh pihak keluarga dan malam ini langsung dimakamkan di tempat pemakaman desa setempat, yakni di Dusun Jomblang, Desa Sidorojo, Kecamatan Ponsari, Kabupaten Madiun. Sementara itu 6 korban lainnya, yaitu 4 korban luka berat, malam ini juga sudah dipindahkan dari IGD ke rawat inap. Sementara itu 2 korban luka ringan juga sudah diperbolehkan rawat jalan. Memang kondisi para korban ini sudah mulai membaik, pemirsa, namun juga saat ini juga sejumlah tim dari TNI AD masih berjaga di lokasi dan steril bagi siapapun kecuali pihak keluarga, TNI maupun tim medis. Saat ini juga malam ini tim investigasi yang telah dibentuk oleh TNI AD sudah berangkat dari Jakarta menuju ke lokasi gudang pusat amunisi yang berada di Caruban, Kabupaten Madiun. Diperkirakan tim investigasi ini akan langsung bergerak dan menuju di tempat kejadian perkara pada Jumat esok pagi. Demikian, Jasmine. Ya Ervan, lalu upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak TNI AD untuk mengamankan area gudang? Baik, Jasmine, memang gudang pusat amunisi yang berada di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ini memang jauh dari permukiman warga, yakni berada di tengah hutan, sehingga kejadian ini tidak sampai menimbulkan keresahan maupun berdampak pada lingkungan sekitar. Begitu juga sejumlah tim yang dari TNI AD telah dijagakan di lokasi untuk mensterilkan lokasi tersebut dari warga yang ingin menonton atau seperti itu, Jasmine. Ya, lalu apa hasil dari evaluasi awal mengenai penyebab ledakan di gudang kemarin, Ervan? Untuk penyebab awalnya memang kami masih belum dapat informasi secara pasti, namun demikian informasi yang dapat kami sampaikan bahwa para korban ini sebelumnya melakukan perawatan dan cek amunisi di gudang seperti biasa, namun demikian entah apa sebabnya tiba-tiba ada ledakan dan sehingga terjadilah peristiwa tersebut. Baik, terima kasih Miftahul Ervan untuk informasi lengkapnya mengabarkan langsung dari Madiun, Jawa Timur.
Dan pemirsa, kita ke kabar lain, polisi menemukan sejumlah barang bukti di rumah terduga pelaku yang melakukan aksi nekat meledakkan bom rakitan di kelas Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 3 Padang, Sumatera Barat. Usai kejadian meledaknya bom rakitan jenis low eksplosif di kelas 12, 5 MAN 3 Padang, polisi dari Kesatuan dan Gegana Brimopolda Sumbar langsung menyisir rumah R di kawasan Koto Tangah Padang. Dalam penyisiran dan penggeledahan tersebut, ditemukan sejumlah bukti tambahan seperti 4 bom rakitan lain yang telah disiapkan. Temuan tersebut berupa 2 unit bahan peledak serta sebuah remote yang bakal digunakan, namun tidak berfungsi normal. Semua bahan peledak tersebut diduga akan digunakan oleh terduga pelaku. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, selain olah TKP rumah dan madrasah, polisi sudah memeriksa sedikitnya 7 orang untuk dimintai keterangan. Namun hingga saat ini belum ada penetapan tersangka untuk kasus tersebut. Ada 7 orang saksi yang sudah diperiksa. Di antaranya itu beberapa orang guru terlapor sendiri, kemudian satpam yang berada di lokasi saat kejadian. Pemeriksaan masih terkait dengan kenapa melakukan hal tersebut, kemudian apa penyebab si terlapor si pelaku melakukan hal tersebut. Seorang ASN Badan Pertanahan Nasional atau BPN, Nias Utara ditemukan tewas usai terjatuh dari lantai 12 apartemen di Medan, Sumatera Utara. Polisi mengungkap korban diduga mengakhiri hidupnya setelah mengalami merasan dan tekanan dari 2 perempuan yang ditemuinya melalui aplikasi kencan. Satreskrim Polrestabes Medan menetapkan 2 perempuan berinisial JS dan FR sebagai tersangka dalam kasus tewasnya ASN tersebut. Polisi mengungkap korban berkenalan dengan kedua tersangka melalui aplikasi kencan sebelum melakukan pertemuan di sebuah apartemen. Setelah berhubungan badan dengan salah satu tersangka, korban diminta memberikan uang tambahan sebesar 4,5 juta rupiah. Saat menolak, korban terus didesak dan dimintai menunjukkan saldo rekening. Dalam kondisi tertekan, korban mengancam akan meloncat dari balkon. Polisi menduga kedua tersangka justru menghasut korban hingga akhirnya benar-benar melompat. Kedua tersangka kini dijerat dengan pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Korban. Di situ mereka itu meminta uang tambahan sebesar 4.500.000. Namun korban tidak mau memberikannya. Korban sini akan tetapi kedua tersangka memaksa. Korban itu berkata, kalau terus kalian minta nanti aku loncat. Karena korban itu sudah terdesak ini. Bisa ini, terdesak oleh dua tersangka ini yang pemerasan. Terus kemudian dari kedua tersangka ini ya sudah loncat aja. Lalu kamu loncat aja. Jadi mereka tuh ya sudah kalau mau bayar loncat aja. Sebuah mobil truk molen atau truk pengaduk semen tersangkut di terowongan kereta di Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta. Pemirsa, sebuah mobil truk molen atau truk pengaduk semen tersangkut di terowongan kereta di Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis dini hari. Saat kejadian, truk molen ini melaju dari arah Kampung Melayu menuju Salemba. Diduga sopir truk mengemudi sambil berteleponan saat truk ini melewati terowongan kereta api di Jalan Matraman Raya dan truk pun tersangkut. Untuk mengevakuasi truk ini, keempat ban kendaraan dikempeskan agar bisa melalui terowongan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang kasus pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan terdakwa Ti Fauziatia Suma alias Dr. Tifa. Jaksa penuntut umum menolak seluruh eksepsi terdakwa.
Jaksa menilai terdakwa tidak memahami secara mendasar delik material cyber yang berujung pada keonaran di tengah masyarakat akibat menarasikan kabar bohong atau hoax. Di sisi lain, Dr. Tifa menyayangkan sikap JPU yang dinilai tidak terbuka dalam memberikan berita acara pemeriksaan atau BAP 26 saksi ahli kepada pihak terdakwa. Sidang lanjutan putusan sela akan berlangsung pekan depan 23 Juli 2026 mendatang. Pihak Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang juga Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Aswan menilai bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai prosedur. Andi menuding terdakwa Dr. Tifa dan kuasa hukumnya hanya berasumsi selama persidangan. Lihat ya eksepsi yang dibacakan kemarin minggu kemarin oleh advokat tim kuasa hukum dari Dr. Tifa sebagai terdakwa. Kemudian hari ini ada pembacaan dari duplik dari Jaksa Penuntut Umum dan kita melihatnya ya itu adalah kenyataan yang ada. Artinya selama ini kalau kita lihat ini adalah asumsi dan persepsi yang dilakukan oleh terdakwa dan para tersangka yang lain. Ya, apalagi tadi ada perdebatan sedikit mengenai barang bukti. Ya, JPU kan kata ini salinan. Ya, kalau nggak daftar bukan barang bukti yang harus diserahkan kepada mereka gitu loh. Ya itu harus jelas untuk itu. Ya dan saya menghargai betul apa yang dilakukan oleh JPU mempertahankan pendapat mereka. Kemudian juga begitu wise. Presiden Prabowo Subianto secara virtual menghadiri acara groundbreaking proyek strategis nasional LNG abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Groundbreaking ini disebut sebagai salah satu investasi energi terbesar sepanjang sejarah Indonesia, sekaligus menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan mendorong pemerataan pembangunan hingga ke kawasan timur Indonesia. Proyek LNG Masela dikembangkan oleh Inpex Masela Ltd bersama Pertamina dan Petronas dengan nilai investasi sebesar 20,9 miliar dolar Amerika Serikat. Proyek ini akan memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mms CFD, serta menghasilkan kondensat 35.000 barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Di perairan kita, di Tanimbar, di Maluku ini, kita memiliki cadangan energi yang sangat besar. Kita sudah sadar ini 28 tahun yang lalu. Dan kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex. Kita juga berterima kasih saudara-saudara kita dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini. Dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina ada di sini. Dan kita harus semua bahu-membahu bekerja sehingga proyek ini sukses. Sebuah bangunan 2 lantai dan juga 6 pintu kamar kontrakan di Jalan Kedondong Raya Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar Kamis pagi. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi, usai jeda.
Pemirsa, sebuah bangunan 2 lantai dan juga 6 pintu kamar kontrakan di Jalan Kedondong Raya Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar Kamis pagi. Kepulan asap beserta kobaran api begitu cepat membesar dan membakar sebuah bangunan 2 lantai tersebut. 6 kamar kontrakan yang berada di lantai atas juga turut terbakar. Warga di sekitar lokasi yang melihat api dengan cepat membesar tidak berani mendekat hingga memicu kepanikan. Sementara petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan ke bangunan lain. Diduga kebakaran ini dipicu dari korsleting listrik pada salah satu kamar kontrakan yang berada di lantai 2 hingga merembet ke seluruh bangunan. 7 unit mobil pemadam beserta puluhan personil diturunkan. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Penyebab kematian dokter PPDS di RSUD Siak masih belum diketahui. Ditemukan luka memar pada bagian kepala korban. Proses autopsi terhadap jenazah dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Riau. Tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Polda Riau telah melaksanakan autopsi terhadap jasad Dr. Alex Kristoloris pada Selasa malam. Autopsi ini bertujuan untuk mengungkap penyebab kematian. Jenazah tiba di RS Bayangkara pada Senin pagi. Proses autopsi dilakukan hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Hasil pemeriksaan sementara ditemukan luka berbentuk titik disertai pembekakan pada punggung tangan kiri. Selanjutnya ditemukan memar pada bagian kepala akibat kekerasan benda tumpul. Kemudian ditemukan luka pasca kematian atau postmortem pada daerah leher, dada, perut, punggung, kedua lengan yang menurut pola dan gambarannya akibat gigitan serangga. Berdasarkan analisa awal terhadap jenazah, tim dokter memperkirakan korban telah meninggal dunia 12 sampai 24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Pemirsa, seorang dokter peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS ditemukan meninggal dunia di semak belukar samping pagar RSUD Tengku Rafian, Kabupaten Siak, Riau. Dan untuk memastikan penyebab kematian korban, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Riau untuk menjalani autopsi. Dokter PPDS inisial AKL ditemukan dalam kondisi telentang dan sudah tidak bernyawa di semak belukar yang berada di luar pagar Rumah Sakit RSUD Tengku Rafian. Korban diketahui tidak dapat dihubungi sejak Senin sore. Istri korban mencari keberadaan korban di lingkungan RSUD dan menanyakan rekan kerja korban. Petugas rumah sakit kemudian memeriksa rekaman CCTV. Korban terakhir terlihat berjalan seorang diri keluar dari kawasan rumah sakit melalui pintu depan pos keamanan. Keesokan harinya pencarian dilanjutkan dengan menyisir kawasan di luar pagar rumah sakit. 2 petugas keamanan bersama seorang sopir ambulan menemukan korban dalam kondisi sudah meninggal dunia. Polisi yang menerima laporan langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas juga mengamankan sejumlah barang milik korban. Korban merupakan dokter residen anestesi yang sedang menjalani program pendidikan dokter spesialis dan bertugas di RSUD Tengku Rafian. Telah ditemukan sesosok mayat laki-laki di semak belukar di samping pagar RSUD Tengku Rafian, Siak. Identitas korban setelah kita lakukan penyelidikan yaitu atas nama Alex Kristolotis. Hilang pada hari sebelumnya yaitu hari Senin pukul 18.00. Tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau telah melaksanakan autopsi terhadap jasad Dr. Alex Kristoloris. Hasil pemeriksaan sementara ditemukan luka berbentuk titik disertai pembengkakan pada punggung tangan kiri. Selanjutnya ditemukan memar pada kepala akibat kekerasan tumpul. Ditemukan luka pasca kematian atau postmortem pada daerah leher, dada, perut, punggung, kedua lengan yang menurut pola dan gambarnya akibat gigitan serangga. Polisi masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi dan mendalami rekaman CCTV serta mengumpulkan barang bukti dari lokasi kejadian. Dari Siak dan Pekanbaru, Riau, Muhammad Arifin, Fajar Ramadan, TV One mengabarkan.
Diduga karena cemburu buta, seorang warga negara asing asal Singapura tega menganiaya kekasihnya hingga tewas di Denpasar, Bali. Warga perumahan Mekar, Denpasar, Bali digegerkan dengan penemuan mayat wanita dalam sebuah rumah kos. Jenazah ditemukan dalam posisi terbaring dalam kondisi sudah membengkak. Diduga korban sudah meninggal dunia sejak 5 hari lalu. Jenazah pertama kali ditemukan oleh adiknya. Ia juga bertemu dengan kekasih korban yang langsung melarikan diri. Polisi menangkap pelaku di kawasan Sanur dan segera membawanya ke Mapolresta Denpasar untuk pemeriksaan. Sementara itu jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani autopsi. Mengamankan pelaku penganiayaan berat warga negara asing Singapura dengan inisial MZ. Pelaku diamankan di Jalan Bypass Ngurah Rai. Polres mendapatkan informasi melalui 110 adanya penemuan mayat dengan TKP rumah kos Arta di Jalan Mekar 2, Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan. Berikutnya, 2 WNA Cina yang berlibur di Labuan Bajo tewas saat melakukan aktivitas snorkeling di Pulau Kelor. Tim SAR mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Komodo. Kedua korban diketahui bernama Oh Xing Yu, perempuan 30 tahun, dan suaminya Syah Jing Yang, berumur 29 tahun. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Maumere menerima laporan kejadian tersebut melalui Pos SAR Manggarai Barat. Gelombang tinggi diduga menenggelamkan 2 korban hingga ke dasar sedalam 23 meter. Tim SAR gabungan menemukan kedua korban dalam kondisi meninggal dunia setelah pencarian yang berlangsung hingga Rabu sore. Wisatawan yang berada di lokasi bersama tim SAR gabungan langsung memberikan pertolongan berupa resusitasi jantung paru saat korban dibawa menuju Pelabuhan Bajo. Namun nyawa mereka tidak dapat diselamatkan. Setelah korban pertama ditemukan, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian terhadap korban kedua yang masih hilang di perairan Pulau Kelor. Pencarian dilakukan melalui penyisiran lokasi kejadian serta koordinasi dengan nelayan dan potensi SAR setempat. Pemirsa, kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite masih menjadi keluhan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah. Di salah satu SPBU antrean bahkan mengular hingga 1 km. SPBU tersebut menerima kuota Pertalite sebesar 24 kiloliter. Belakangan kuota tersebut telah ditambah menjadi 32 kiloliter. Meski demikian, tingginya permintaan membuat antrean tetap tak dapat dihindarkan. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Indonesia dalam kondisi aman dan lebih dari cukup. Untuk memastikan kelancaran pasokan, Kementerian ESDM telah meminta BPH Migas bersama PT Pertamina melakukan pengecekan langsung di lapangan guna mengidentifikasi kendala yang terjadi pada rantai distribusi. Untuk ketersediaan BBM untuk seluruh wilayah kita lakukan evaluasi. Jadi saya dari Kementerian SDM sudah minta kepada BPH Migas untuk melakukan pengecekan bersama PT Pertamina. Jadi apa permasalahan yang ada di lapangan. Jadi ya kita sudah identifikasi yang pertama ketersediaan BBM di terminal terpadu. Ini pengiriman itu relatif lancar. Kemudian distribusi dari terminal terpadu ke SPBU ada hambatan transportasi atau bagaimana? Ya kita juga sudah turunkan tim ke lapangan. Jadi untuk ini ya kita akan selesaikan permasalahan ada antrian-antrian di SPBU di beberapa daerah. Tapi stoknya aman Pak? Daerah Pak sejauh ini? Per daerah. Pak, tapi stoknya aman Pak? Stok aman. Stok aman, lebih dari cukup. Laporan daerah merata semuanya dari Indonesia Barat sampai Timur atau ada beberapa daerah yang hanya beberapa daerah.
Sementara itu, Komisi 12 DPR RI memanggil BPH Migas dan Pertamina Patraniaga untuk membahas antrean panjang BBM subsidi yang terjadi di berbagai daerah dalam sepekan terakhir. Dalam rapat tersebut, Pertamina menegaskan stok BBM di seluruh depot nasional masih mencukupi dan tidak terjadi kekurangan pasokan. Antrean dipicu oleh gangguan distribusi, peningkatan permintaan, dan juga dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Dapat kami sampaikan bahwa kami mendapat laporan dari Pertamina Patraniaga bahwa stok BBM dari berbagai macam produk itu jumlahnya cukup, sangat mencukupi di depot masing-masing. Di seluruh depot yang ada di Indonesia semuanya mencukupi. Nah, kami bertanya terkait dengan kenapa ada antrian di dalam 1 minggu terakhir ini terjadi di berbagai tempat di SPBU di kota-kota yang ada di Indonesia. Dijelaskan bahwa terkait dengan antrian tersebut mungkin disebabkan antara lain karena pertama adanya shifting daripada masyarakat yang tadinya menggunakan produk-produk BBM spek tinggi non-subsidi beralih kepada BBM subsidi. Kemudian juga kami juga mendapat semacam laporan bahwa ada dugaan terjadi penyalahgunaan daripada BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali dijual kepada industri atau mungkin bidang-bidang lainnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan waktu selama 1 bulan kepada Badan Gizi Nasional atau BGN untuk membenahi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Arahan Presiden menjadi momentum bagi Badan Gizi Nasional bersama kementerian dan lembaga terkait untuk menyempurnakan berbagai aspek pelaksanaan program MBG secara menyeluruh. BGN akan mengevaluasi berbagai aspek pelaksanaan program, mulai dari penguatan tata kelola, penyempurnaan mekanisme operasional, peningkatan sistem pengawasan hingga penguatan koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra pelaksana. Pembenahan ini juga untuk memastikan program MBG dilaksanakan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden agar setiap kebijakan disusun secara matang dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Pak Presiden minta dikajilah benar-benar setiap kebijakan yang akan diambil. Tidak perlu terburu-buru, itu pesan dari Pak Presiden, ya, karena memang tidak mudah mengambil sebuah kebijakan untuk jutaan orang. Kan ini sudah 63 juta penerima manfaat. Memang tidak mudah. Jadi seperti tadi, misalnya ada sekolah negeri atau sekolah apa ya, yang ada muridnya katakanlah 50% desilnya menengah sedikit ke bawah, menengah sedikit ke atas. Kan berarti nanti jangan sampai ada yang terima, ada yang tidak. Pertimbangkan secara psikologis, pertimbangkan dari aspek ini, pertimbangkan dari aspek ini. Nah, Pak Presiden meminta kami mengkaji lagi yang seperti itu. Kami diberi waktu kurang lebih 1 bulan, silahkan dikaji lagi. Pemirsa, beragam peristiwa telah mengemuka dari penjuru tanah air. Kami hadirkan sebagian di antaranya dalam rangkuman Kilas Kabar berikut ini untuk Anda. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang kasus pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Dalam sidang, jaksa penuntut umum menolak seluruh eksepsi terdakwa. Jaksa menilai terdakwa tidak memahami secara mendasar delik material siber yang berujung pada keonaran di tengah masyarakat akibat menarasikan kabar bohong atau hoaks. Di sisi lain, Dr. Tifa menyayangkan sikap JPU yang dinilai tidak terbuka dalam memberikan berita acara pemeriksaan atau BAP 26 saksi ahli kepada pihak terdakwa. Sidang lanjutan putusan sela akan berlangsung pekan depan 23 Juli 2026. Sementara itu, sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo juga digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang hanya menyerahkan kesimpulan. Kesimpulan ini menjadi salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan hakim. Sidang putusan pra-peradilan dijadwalkan pada Senin 20 Juli 2026 mendatang.
Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite masih menjadi keluhan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Pada salah satu SPBU, antrean bahkan mengular hingga 1 km. SPBU tersebut menerima kuota Pertalite sebesar 24 kiloliter. Belakangan kuota tersebut telah ditambah menjadi 32 kiloliter. Tim TV One mengabarkan. Dan kilas kabar tadi sekali. Didukung oleh Sarung Al Samsi,